Hai insan brilian, kali ini saya akan memberikan tutorial dan tips makeup untuk wanita berhijab. Ini dia tipsnya. Teman-teman insan brilian, saya sudah bersama model saya. Loh, kok hitam semua? Nah, ini adalah pemakaian masker. Jadi, di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya bukan hanya membuat wajah cantik, tapi juga merawat kulit agar tetap sehat. Seperti moto BRI, melayani dengan setulus hati. Jadi kulit wajah juga harus selalu sehat. Itu mengapa sebelum pemakaian makeup saya sekarang selalu mengkampanyekan bagaimana wajah itu harus selalu sehat juga. Bukan cuma cantik tapi juga kulit wajah harus sehat. Sheet mask ini akan saya aplikasikan selama 10 menit agar kulit wajah lebih sehat dan kita tidak memerlukan pemakaian complexion yang terlalu tebal banget. Nah, sembari kita aplikasikan sheet mask, saya aplikasikan lip balm. Jadi preparationnya bukan hanya di kulit wajah, tapi juga kita prepare untuk kesehatan bibir. Jadi bibirnya akan lebih lembab walaupun memakai lipstick dan juga masker seharian. Teman-teman insan brilian juga bisa memilih sheet mask dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Ada yang untuk kulit berjerawat, bisa juga untuk yang pengen kulitnya glowing juga ada. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing. Dan ini tampaknya sudah selesai 10 menit. Saya akan tarik pakai doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik. Setelah memakai sheet mask, saya ambil spons. Ini bukan untuk menghapus tapi meratakan dan juga melancarkan peredaran darah. Jadi saya tepuk-tepuk seperti ini. Selanjutnya tips dari saya gimana caranya makeup cepat. Jadi saya akan mulai dulu dari bagian mata. Saya gunakan lipstick sedikit aja untuk dijadikan sebagai base eyeshadow agar eyeshadownya itu tahan sampai lama. Ratakan sedikit aja. Ini fungsinya untuk memunculkan warna yang akan kita aplikasikan. Lalu saya memilih warna ini. Lalu kita ambil satu brush bersih. Kita arahkan di garis pertemuan antara eyeshadow dan juga bagian highlight. Searah aja, ini fungsinya untuk blending. Dan jika teman-teman mengalami eyeshadownya terlalu ke arah hidung, kalian bisa hapus menggunakan spons. Selanjutnya, saya akan tambahkan eyeshadow berwarna gelap di bagian ujungnya. Kenapa saya mengaplikasikan di bagian mata dulu? Ini saya aplikasikan jika waktu makeup saya itu tidak terlalu banyak. Misal lagi buru-buru banget klien saya akan memulai dari mata dulu. Nah, setelah mata selesai, saya akan pindah ke complexion. Saya aplikasikan base makeup. Selanjutnya saya aplikasikan concealer. Di bagian yang berjerawat, bagian bawah mata, dan segera ratakan. Selanjutnya adalah foundation. Ini bisa teman-teman aplikasikan jika dibutuhkan ya. Saya akan gabung dua warna foundation agar menemukan warna yang pas dengan kulit. Ratakan foundation dengan spons. Kenapa saya selalu memilih spons ini? Karena spons ini seberapapun banyak kita mengaplikasikan foundation itu tidak akan terlihat tebal di kulit.
Selanjutnya adalah shading hidung. Saya mulai dari tengah hidung ke bagian tengah, mengecil ke tengah. Segaris aja, jadi nggak yang digarisin ke bawah ya teman-teman, hanya segaris aja, lalu kita ratakan. Selanjutnya bagian tengah hidung agar terlihat lebih mancung lagi, saya aplikasikan concealer yang lebih putih atau foundation bisa juga. Selanjutnya saya tambahkan blush on cream muda. Namun jika tidak ada blush on cream, teman-teman bisa menggunakan blush on powder. Sebelum mengaplikasikan bagian bawah mata, kita harus cek bahwa di bawah mata bekas foundation atau concealer tadi tidak ada kerutan. Baru kita boleh mengaplikasikan bedak. Lalu ambil brush, ratakan sekalian disapu agar bekas powder yang tidak menempel di kulit wajah bisa terangkat. Selanjutnya bagian alis. Setelah complexion kita kembali ke alis. Nah, tips kali ini untuk Kak Rara, karena bagian alisnya sudah bagus, saya memakai pensil alis seperti ini. Kita ambil tengahnya. Lalu kita isi bagian-bagian kosongnya. Ini juga wajib nih kalau misal bagian alisnya itu agak condong ke bawah di bagian sininya, karena bentuk alis itu harus agak oval. Jadi untuk para frontliner wajahnya akan terlihat lebih ramah. Jadi untuk alis harus dibuat menekuk ini kan. Setelah itu pastikan bagian ujung itu warnanya lebih solid. Selanjutnya kita ambil concealer dan juga brush sintetis seperti ini bentuknya. Ambil sedikit sambil diratakan. Kita mulai dari tengah sini, tarik perlahan, tapi sekali tarik. Lihat kan perbedaannya, alisnya jadi semakin rapi terlihat. Selanjutnya adalah eyeliner. Saya memilih eyeliner ini karena sudah ada cetakannya. Lalu jepit bulu matanya. Selanjutnya, setelah dijepit, saya akan aplikasikan maskara. Teman-teman bisa menambahkan eyeliner gel untuk merapikan bagian bawah mata. Satu tips dari saya, kita bisa mengaplikasikan maskara sebanyak 2 kali untuk menambah ketebalan bulu mata. Jadi nggak harus ada tambahan bulu mata lagi. Jika bulu mata teman-teman pendek, kalian bisa mengaplikasikannya 3 kali. Lalu setelah itu kalian sisir. Untuk mempermanis mata, kita aplikasikan eyeshadow di bagian bawah mata. Kita bisa tambahkan juga highlighter sedikit.
juga bisa menggunakan eyeshadow yang agak simple dikit untuk dijadikan highlight di daerah tengah hidung dan ujung sedikit saja, sedikit di dagu. Lalu kita bisa tambahkan finishing powder agar kulitnya terlihat lebih halus, dan kita semprotkan setting spray. Selanjutnya adalah lipstick. Jadi teman-teman ketika memilih lipstick harus disesuaikan bukan hanya dengan warna baju yang akan kalian pakai, tapi dengan karakteristik muka kalian. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tips memakai kerudung. Ini dia tipsnya. Jadi untuk tampilan batik kali ini saya ombre lipstiknya memakai warna pucat di lingkar luar bibir. Lalu saya aplikasikan warna agak orange di bagian tengah dan saya tambahkan blush on. Nah, untuk teman-teman insan brilian yang berhijab, itu dia tips dan tutorial makeup dari saya. Semoga teman-teman bisa tampil semakin cantik dan juga melayani setulus hati.